masuknya cairan yang dimana cairan itu melalui hidung secara langsung. Seperti misalnya orang itu masukkan cairan melalui hidung ataupun melalui mata ataupun melalui telinga dengan cara disuntik jemaah. Ya, ternyata dalam kajian fikih hal ini bisa membatalkan apa? Puasa. Ya. Jadi dalam kaidah bahwa yang memasukkan sesuatu ke dalam diri seseorang ini bisa jadi membatalkan puasa. Kecuali dalam kondisi dia sakit. Jadi ada kebutuhan medis yang memang harus itu dilakukan, misalnya disuntik misalnya karena sakitnya, tapi bukan karena benda yang masuk ke dalam diri orang tersebut, tetapi karena sakitnya. Dan sudah pernah kita bahas di kesempatan yang kemarin atau yang lalu, tata cara kaidah hukum fikih bagi orang yang sakit dan orang yang musafir. Ya, kalau memang dia sakit maka dia keluar dari kaidah besar ini, ya, bahwa hukum asal semua yang masuk, cairan yang masuk dengan perantara hidung ataupun kemudian disebut dengan kalhaknah, hakna itu apa ya? Suntikan. Ya, maka ini bisa membatalkan puasa. Ya, berarti kalau nggak ada sebab tiba-tiba orang itu kemudian diinfus, ya. Walaupun kata para ulama dalam penyaluran atau pemasukan barang-barang tersebut melalui beberapa kriteria, seperti misalnya hidung, kemudian telinga, kemudian termasuk diantaranya memasukkan ke mulut, ya. Adapun kalau kemudian diinfus yang bukan jalur tadi, tapi salah satu memasukkan sesuatu ke dalam diri itu berarti termasuk apa? Memasukkan, karena hukum fikihnya memasukkan sesuatu yang memang tidak ada udzur, maka dia terkategorikan al-wusulu mani' ila jaufi biwasitatil anfi. Dan ini yang mungkin perlu kita garis bawahi, ya, karena sebagian di antara pakar fikih seperti misalnya Ibnu Utsaimin menyebutkan orang kalau istinsak jemaah, ya, istinsak itu berkumur atau tamatmat, jadi intisak itu masukkan air ke dalam hidung, adapun tamatmat itu berkumur masukkan ke dalam mulut, ini kalau mubalaghah maka enggak boleh. Ya, makanya poin yang kedua, mawassola ilal jauf bimubalaghah. Kalau orang itu memasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya itu kemudian berlebih-lebihan, maka ini bisa jadi membatalkan puasa. Ya, makanya istinsak dan istinsyar ini kalau tidak bisa dan belum terbiasa, biasanya dia menghirupnya kebablas, ya, ya, jadi berkumur sama masukkan air dalam hidung tuh, ya, yang disebut dengan istinsak dan tamatmat. Jadi istinsak itu masukkan air dalam hidung, tamatmat itu berkumur, itu berbarengan. Nah, kalau belum terbiasa biasanya orang itu akan bablas. Nah, bablasnya air ini dikhawatirkan masuk di antara poin kedua, yakni mawassola ilal jauf, ya, bil mubalaghah. Ya, jadi kalau memang asal nggak sampai ke kerongkongan, ya jemaah, artinya tidak sampai kemudian berlebih-lebihan, ya, kadang-kadang ini sulit diteorikan dan juga kalau praktek lebih lagi nggak bisa dikaifiahkan, karena orang tamatmat itu atau istinsyar atau istinsyak itu biasanya dia menghirup udara, menghirup air bersamaan ketika dia berkumur. Nah, ketika dia hirup, ini upayakan jangan sampai ke jauf, ya. Jauf itu ke kerongkongan, ya. Makanya kenapa ibu-ibu itu kalau masak di bulan Ramadan, dia itu boleh cicipi, jemaah, tapi nggak sampai masuk ke kerongkongan. Nah, kalau dia masuk di pangkal lidah atas, maka dia bisa merasakan ini kurang asin atau kurang manis. Ya, dan nggak boleh sampai kemudian ditelan karena melewati batas al-khauf, al-jauf, batas kerongkongan seseorang. Ya, dan itu tidak diperbolehkan, ya, termasuk larangan dan bisa membatalkan puasa.